A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Para pemirsa yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan kembali kajian ilmiah kita pada tema muamalah, dengan spesifik kita mengambil pembahasan tentang mauqiful Islam minar riba. Bagaimana Islam menyikapi tentang riba. Di mana pada pertemuan-pertemuan sebelumnya telah kita bahas riba di masa Bani Yahudi, kemudian riba di masa kaum jahiliyah, dan sekarang bagaimana sebenarnya Islam menyikapi, menanggapi tentang kasus-kasus ribawi. Baik, pada pasal yang pertama akan kita paparkan tentang dzikru ma ba'du ma warada min nususil kitabi wa sunnah fi at-tahdhir min ar-riba. Kita akan sebutkan tentang nas-nas dari Al-Quran dan As-Sunnah tentang bahayanya riba. Ini adalah sikap Islam yang pertama tentang bagaimana menyikapi riba. Berkata Syekh rahimahullah, laqad warada fi at-tahdhir min ar-riba nususun kathiratun min nususil kitab wa sunnah. Telah begitu banyak didapatkan di nas-nas syariat, baik itu di Al-Quran maupun hadis, tentang bahayanya riba. Wa bima anna kitab Allahi wa sunnata rasulih sallallahu alaihi wasallam huma al-masdaran as-safiyan. Ya, di mana telah kita ketahui bahwa masdar atau sumber syariat, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, adalah sumber yang mulia yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Jibril alaihissalam, yang dengannya kita selayaknya menjadi hamba yang berpegang teguh dengan keduanya, menjunjung tinggi keduanya. Karena dengan hal tersebut seorang hamba akan sukses dunia dan akhirat. Namun ingat, barang siapa yang menyimpang, mengabaikan aturan-aturan syariat, baik yang terdapat dalam Al-Quran maupun Sunnah, maka ingatlah, mereka akan menjadi orang-orang yang celaka, hina dunia maupun akhirat. Ada beberapa dalil yang menyebutkan tentang bahayanya riba di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Di antaranya yang pertama yaitu pada surat Al-Baqarah yang sangat masyhur pada ayat 275 sampai 276, juga 277 sampai 278 juga disebutkan beberapa ayat tentang riba yang berbunyi, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Sungguhnya orang-orang yang memakan riba itu mereka bagaikan orang-orang yang kesurupan setan, alias gila, yang dimana tidak dapat membedakan. Analoginya, orang gila itu tidak bisa membedakan mana makanan yang sehat, mana makanan yang tidak sehat. Apa saja mereka makan. Begitupun dengan pelaku riba atau pemakan riba. Mereka tidak bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram. Ini menguntungkan bagi dirinya tapi menindas orang lain. Atau ini menguntungkan dirinya saja, tidak menguntungkan orang lain, atau menguntungkan orang lain. Jadi tidak ada bedanya bagi mereka. Orang-orang pemakan riba, selama itu keuntungan murni bagi dirinya, maka mau halal mau haram semuanya akan dia lahap. Dzalika biannahum qalu innamal bai'u mithlur riba. Karena mereka mengatakan sungguhnya tidak ada bedanya antara jual beli dengan riba. Mereka menyamakan antara jual beli dengan riba. Maka ini adalah pelajaran penting, di mana orang yang tidak bisa membedakan dua hal pasti akan mengatakan itu sama.
Dan orang yang tidak bisa menyamakan dua hal pasti akan mengatakan itu berbeda. Ini adalah kaidah dalam syariat. Allah Subhanahu wa taala juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam memaparkan kaidah-kaidah seperti ini di dalam beberapa ayat, kemudian disimpulkan oleh para ulama. Sehingga para ulama mengatakan bahwa syariat kita itu menyamakan hal yang sama dan membedakan hal yang berbeda. Maka jual beli pada konteks ini dengan riba itu dua hal yang sangat berbeda. Apa bedanya? Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Jadi jangan sekali-kali kita sebagai seorang muslim yang hendak menjunjung tinggi nilai-nilai Al-Quran mengatakan sama riba dengan jual beli. Itu dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf. Barang siapa yang telah terjerumus pada riba kemudian sampai kepadanya ayat-ayat Allah tentang riba, sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bahayanya riba, kemudian ia berhenti seketika, maka apa yang telah ia dapatkan dahulu melalui jalur ribawi itu menjadi halal baginya. Bagaimana kita bisa saksikan ikhwatal iman? Allah Subhanahu wa taala memaklumi bahwa manusia itu susah meninggalkan hartanya. Jadi ketika dia dapat keterangan tentang haramnya riba, maka harta yang dahulu ia dapatkan dari hasil ribawi itu menjadi halal seketika. Subhanallah. Masya Allah. Ini adalah sebuah karunia besar dari Allah Azza wa Jalla. Allah tidak katakan harta yang didapatkan dari riba segera dilepaskan. Tidak. Namun itu baginya asal dengan syarat ia segera meninggalkan perkara riba. Tapi yang bahaya adalah orang-orang yang waman ada. Kata Allah Subhanahu wa taala, faulaika ashabun nar hum fiha khalid. Namun orang yang telah datang padanya dalil keterangan tentang bahayanya riba, namun ternyata ia justru semakin kuat, semakin semangat untuk memakan riba. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, merekalah orang-orang yang akan dijanjikan menjadi api atau penghuni api neraka. Wallahul musta'an. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Ini adalah sebuah ayat pertama yang menjadi renungan kita bersama, ikhwatal iman, bahwa perkara riba itu bukan perkara yang main-main. Perkara riba adalah perkara yang sangat berat dan memiliki atau bagian dari perkara yang memiliki dosa besar. Kemudian ayat kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat. Allah Subhanahu wa taala itu membumi hanguskan, menghancurkan riba dan mengembangkan, memberkahi sedekah. Wallahu la yuhibbu kulla katsarin asim. Dan Allah tidak mencintai orang-orang yang kufur lagi berdosa. Para ulama menyebutkan diantaranya Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala bahwa yang dimaksud dengan Allah menghancurkan riba itu bisa dengan dua sisi. Yang pertama adalah hancur harta yang dia dapatkan dari jalur riba. Hancur secara zatnya, habis, ludes tanpa sisa. Atau yang kedua adalah hancur dan hilang keberkahan dan kemanfaatannya. Walaupun secara nominal mungkin kita lihat banyak, gitu. Tapi secara kemanfaatan dan keberkahan dia akan habis. Maka tidak sedikit kita sering mendapatkan pada kasus yang begitu. Banyak orang kok punya harta begitu banyak yang ia dapatkan dari jalur riba, namun ternyata tidak bisa ia manfaatkan untuk kebaikan. Tidak bisa ia gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Sehingga tiba-tiba kok habis. Tanpa ia mau menunaikan hal-hal yang sifatnya kemanfaatan wajib. Semisal haji, umroh, sedekah, infak. Tidak bisa ia keluarkan untuk hal-hal yang bermanfaat. Mengapa? Murni ia dapatkan jalur hartanya melalui riba. Kemudian ayat selanjutnya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin." Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala
kemudian tinggalkanlah apa yang tersisa dari riba. In kuntum mu'minin, jika kalian betul-betul orang-orang yang beriman. Fa illam taf'alu fa'dzanu biharbin minallahi wa rasul. Ini adalah ancaman yang berat ikhwatal iman, di mana Allah Subhanahu wa taala menegaskan kalau kalian tidak tinggalkan riba, maka ketahuilah Allah Subhanahu wa taala akan menegakkan perang dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa in tubtum, namun jika kalian bertaubat, falakum ru'usu amwalikum, maka bagi kalian modal harta kalian, la tazlimuna wa la tuzlamun, kalian tidak menzalimi dan juga kalian tidak dizalimi. Subhanallah, ini adalah sebuah ancaman yang berat dari Allah Subhanahu wa taala yang mengumumkan, menginformasikan peperangan terhadap pelaku riba. Maka ikhwatal iman, jadikan ini sebagai renungan buat kita bersama, bahwa dosa riba adalah dosa yang begitu besar. Dan apabila kalian bertaubat, kata Allah Subhanahu wa taala, maka bagi kalian modal kalian, adapun selain dari itu bunga ribanya tinggalkan. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma memberikan komentar terhadap ayat ini, berkata beliau, hadhihi akhir ayatin nazalat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah akhir ayat yang turun kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian satu ayat lagi mungkin sebagai penutup, sedangkan ayat-ayat berikutnya, dalil-dalil berikutnya dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam akan kita sampaikan insyaallah di pertemuan berikutnya. Ayat terakhir yang mungkin akan kita sampaikan adalah firman Allah Subhanahu wa taala masih sama dalam surat Al-Baqarah. Ini surat Ali Imran ayat 130. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba adha'afan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian makan riba yang berlipat-lipat. Mengapa? Karena riba ini selalu berdampak pada apa? Memakan harta orang lain dengan berlipat ganda. Wattaqullaha la'allakum tuflihun, takutlah kepada Allah agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung di dunia maupun di akhirat kelak. Apa maksudnya memakan harta orang lain dengan berlipat-lipat, memakan riba dengan berlipat-lipat? Contoh kecil pada kasus-kasus yang sering kita temukan akhir-akhir ini, para rentenir misalnya, yang memberikan utang kepada orang, kemudian bila utangnya tidak dapat dilunasi segera, maka ia akan tambahkan sebagai tambahan dari utang yang harus dilunasi dengan bahasa denda dan yang semisal. Nah, maka ini adalah bagian dari hal yang diharamkan oleh syariat kita yang mulia ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini sekarang yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini, ikhwatal iman. Semoga bermanfaat bagi kami pribadi, juga bagi segenap kaum muslimin, agar lebih banyak merenungi tentang dampak buruk, larangan, serta bahayanya riba dalam praktek keuangan kita. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.